Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSUD Ingku Haji Daud Tanjung Uban. Pada pagi hari ini RSUD Ingku Haji Daud akan mengadakan bincang sehat episode pertama yang berjudul Kapan nyeri dada itu dikatakan sakit jantung atau serangan jantung. Pada pagi hari ini Sobat Sehat kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Dr. Surya Martias, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita ketahui semua bahwa sakit jantung atau serangan jantung itu merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi penyakit ini sangat mematikan. Jadi kita semua Sobat Sehat harus tahu apa itu nanti gejalanya, bagaimana harus ke rumah sakit atau bagaimana nantinya. Nanti akan dijelaskan semuanya oleh Dr. Surya. Baik dok, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Surya Martias, spesialis jantung pembuluh darah. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Ingku Haji Daud, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya dengar saya diundang untuk membahas satu topik yang sangat menarik ya. Jadi ini topiknya bisa untuk orang awam, bisa untuk dokter, bisa untuk tenaga medis lainnya, dan sangat penting untuk keberlangsungan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, gimana dok? Kita mau bahas apa nih? Temanya apa gitu? Temanya pada saat ini mungkin kita harus bisa nih membedakan nyeri dada itu karena sakit jantung atau bukan dok. Karena kan banyak sekali tuh orang datang, contohnya saya di IGD, orang datang nyeri dada. Apakah ini pasiennya serangan jantung atau bukan? Nah, nanti bagaimana membedakannya, terus nanti gejalanya apa saja, mungkin nanti bisa disampaikan dok. Oke. Jadi kita bahas sama-sama ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi nyeri dada, saya mulai dari nyeri dada. Nyeri dada itu adalah suatu sensasi yang mengganggu pasien. Jadi mengganggu kualitas hidup dari pasien. Nah, nyeri dada itu identik dengan serangan jantung. Jadi kalau misalnya kita nyeri, biasanya orang awam mengatakan itu serangan jantung. Nah, saya mulai dulu dari definisi serangan jantung. Serangan jantung adalah suatu kondisi akut akibat dari penyumbatan pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu apa sih dok? Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan makan dan oksigen kepada otot jantung. Jadi otot jantung itu dia butuh makan dan oksigen sama seperti kita, seperti orang awam dok. Kalau misalnya kita mau bekerja, kita harus makan, kita harus menghirup udara. Nah, seperti itu juga otot jantung. Nah, otot jantung itu bisa kita bayangkan dok, kalau misalnya terjadi kesumbatan, pembuluh darah yang memberikan makan itu tersumbat, oksigen dan makanannya itu bakal tidak ada suplainya ke otot jantung. Otot jantungnya bakal bergerak tidak baik, bahkan pada kondisi tertentu itu akan terjadi henti jantung. Nah, jangan sampai terjadi henti jantung, akhirnya akan meningkatkan angka kematian dari pasien-pasien kardiovaskular, terutama di Indonesia dan Kepulauan Riau ini, gitu. Dan nyeri dada apa sih yang identik dengan serangan jantung? Jadi nyeri dada yang identik dengan serangan jantung itu dok. Ya. Jadi nyeri dada yang terasa seperti berat. Jadi dadanya itu ditekan, seperti ditekan benda berat. Kadang-kadang pasien saya itu ngomongnya berkata bahwa ada sesuatu yang menekan dada saya. Nah, itu hati-hati, apalagi disertai dengan penjalaran. Jadi menjalar ke kesemutan tangannya, kemudian dagunya, kemudian ada nyeri ulu hati. Sampai ada beberapa dok yang datang ke IGD itu dia keringat dingin, jadi basah seluruh bajunya basah, dia harus ganti baju sampai 2 kali. Nah, itu kita harus warning sign, kita harus timbul itu. Jadi ini serangan jantung nih. Nah, kadang-kadang pasien itu mengalami serangan jantung tapi tidak ada keluhan nyeri, bisa juga seperti itu dok. Nah, kadang dia keluhannya itu adalah sesak napas. Nah, kemudian yang kata saya tadi, ada yang datang dengan hanya keringat dingin, jadi basah seluruh bajunya, ada juga dengan pingsan. Nah, bagaimanakah membedakan antara nyeri dada itu atau keluhan yang tidak nyeri ini sebagai serangan jantung atau bukan? Itu adalah anamnesa atau wawancara medis dan pemeriksaan fisik yang terarah itu. Jadi anamnesa wawancara medisnya itu tanya tentang faktor risiko. Kemudian tanya juga mengenai riwayat penyakit sebelumnya. Kalau misalnya dia memang ada faktor risiko berupa sakit gula, sakit kolesterol, kemudian ada tekanan darah tinggi, nah itu harus curiga dan harus dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Jadi rekam
aktivitas listrik jantungnya, jadi harus direkam. Nah, kemudian kalau misalnya pasien itu datang dengan sesak napas, kita jangan jangan tidak menyingkirkan hal itu, karena serangan jantung ini yang kata saya tadi sangat berbahaya ya dok. Nah, nyeri dada itu sendiri kadang-kadang itu datang tidak khas ya, jadi nggak seperti ditimpa. Ada juga yang kalau misalnya menggerakkan badan itu hilang nyerinya atau makin menjadi. Nah itu tetap aja kita harus rekam EKG, karena yang pertimbangannya adalah faktor resiko ya. Jadi kalau umurnya itu di atas 40 tahun, kemudian punya tekanan darah tinggi, punya kolesterol apalagi, itu harus dilakukan rekam jantung. Oh, ya. Jadi tadi sobat sehat sudah tahu semua tadi, mulai dari gejalanya bagaimana. Jadi gejalanya nggak cuma harus nyeri dada dok ya, pasien serangan jantung itu bisa dengan keluhan lain juga ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari sobat sehat semua dok, yang sudah masuk ke kita. Sudah masuk ya? Sudah. Kemarin kan kita udah share nih untuk bincang sehat kita pada pagi hari ini. Jadi ada yang bertanya nih dok, bagaimana itu membedakan nyeri dada karena jantung atau karena sakit lambung? Karena kan sering tuh kadang ada pasien datang karena sakit lambung, tahu-tahu pas direkam jantung gambarannya serangan jantung. Iya benar. Jadi ada juga tuh yang sakit perut kan, datangnya sakit perut. Nah, kembali lagi pada faktor resikonya ya dok. Jadi kita lihat umurnya di atas 40 tahun atau tidak. Yang kedua adalah dia pernah check up kolesterol atau tidak. Kadang-kadang dia belum pernah tuh check up kolesterol, tapi dikatakan dia tidak punya kolesterol. Apalagi dia ada faktor resiko berupa merokok ya dok. Merokok, minum alkohol. Itu ada beberapa pasien saya itu dia cuma datang dengan merokok dan minum. Nah itu juga bisa tuh, walaupun keluhannya itu nggak khas, cuma nyeri perut. Nah cara membedakan adalah dengan melakukan rekam jantung, jadi rekam EKG, jadi kita kenal sebagai elektrokardiogram, rekam listrik jantungnya. Nah dari situ kita bisa bedain ini karena nyeri perut atau serangan jantung gitu. Berarti setiap pasien yang punya faktor risiko tadi seperti kencing manis, kolesterol, merokok, kalau datang ada keluhan seperti nyeri perut atau nyeri dada, lebih baik kita langsung rekam jantung dok ya, untuk mengetahui supaya lebih cepat penanganannya dok ya. Baik dok, ada pertanyaan yang kedua juga nih dari sobat sehat semua. Udah berapa pertanyaan? Ada berapa? 5? Ada 5 dok. Nah, jadi yang kedua nih dok. Oke. Ada yang bertanya, kalau pada pasien kencing manis dok, untuk sakit jantung tadi kan ada faktor risikonya kencing manis tadi ya, diabetes mellitus. Nah itu apakah semakin memperparah atau meningkatkan angka kejadiannya pada serangan jantung? Jadi diabetes itu kan penyakit gula ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan pemeriksaan gula darah, kita lihat dulu. Misalnya gula darah yang diambil itu bukan gula darah yang lewat tangan dong, tapi harus gula darah vena. Gula darah pembuluh darah besar. Jadi datang ke kita dengan gula darah segitu, kita harus lakukan pemeriksaan ulang lagi. Karena gula darah ini merupakan risiko yang cukup tinggi untuk meningkatkan serangan jantung. Jadi kita harus lakukan check up ulang, walaupun dia tidak punya keluhan. Itu check up ulang itu sangat MCU atau medical check up ya, rutin itu sangat perlu, terutama untuk rekam jantung ya. Kata saya tadi, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol makan, tidak bisa minum obat-obatan secara teratur. Gula darah bisa menjadi faktor risiko utama terjadinya serangan jantung, bisa. Langkah pencegahannya adalah kontrol gula, diet, kemudian aktivitas teratur. Maksud aktivitas teratur itu apa sih? Olahraga, kemudian cek gula dan minum obat secara teratur. Baik, jadi untuk sobat sehat yang punya riwayat penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, jadi harus lebih berhati-hati lagi ya, karena resikonya sangat tinggi untuk angka kejadian serangan jantung. Nah, baik dok, ini ada pertanyaan yang ketiga nih dok. Jadi kan tahu nih kita serangan nyeri dada gitu kan, itu merupakan tanda salah satu serangan jantung. Untuk masyarakat awam, kapan nih harus ke dokter apabila nyeri dada yang bagaimana tadi dok, yang harus segera ke dokter, apakah masih bisa ditahan atau tidak gitu? Jadi kalau misalnya dapat nyeri dada, jadi keluhannya persis yang seperti saya katakan, tertekan, tertindih berat,
kemudian kesemutan, biasanya kayak seperti tercekek lehernya, kemudian tangan sebelah kiri kesemutan, itu kan khas. Terus jangan panik dulu, jangan panik. Jadi bagi keluarga pasien yang menemukan pasien keluarganya seperti itu, jangan panik. Yang pertama dilakukan panggil bantuan segera. Misalnya telepon, kita punya nomor telepon layanan kesehatan yang terdekat, rumah sakit, segera kontak rumah sakitnya dan segera ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah jika ada obat-obatan yang pernah dikonsumsi sebelumnya, konsultasikan dulu, telepon tenaga kesehatan yang diketahui. Karena kadang-kadang kalau kita kasih obat-obatan sendiri tanpa advice tenaga kesehatan, justru berbahaya loh. Jadi nanti seperti obat bawah lidah, itu kan sudah lumrah di orang awam. Itu bisa menurunkan tekanan darah dan justru memperburuk pasiennya waktu datang ke IGD. Itu berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah cek kesehatan berkala. Jadi medical check up lah. Sebelum terjadi komplikasi seperti ini, lakukan medical check up. Kalau dalam ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, kita wajib medical check up setiap 6 bulan pada pasien-pasien yang tidak memiliki sakit jantung, tapi memiliki faktor risiko, di atas 40, kemudian punya kolesterol, punya gula darah, terus punya tekanan darah tinggi, apalagi memiliki faktor genetik, jadi ada riwayat keturunannya. Nah, itu harus dilakukan medical check up sebelum terjadi komplikasi ini. Kalau sudah terjadi komplikasi, pengobatannya lebih kompleks dong. Jadi resiko untuk sembuh totalnya itu kecil. Jadi kita juga sedih kan seperti itu. Baik, jadi itu sobat sehat semua ketahui ya. Jadi kapan nih harus ke dokter tadi? Jadi adanya gejala nyeri dada seperti tertekan, terus ada menggalat atau tembus ke belakang, bisa disertai dengan keringat dingin, dan juga misalnya ada ditambah mempunyai faktor risiko seperti tadi dibilang, ada kencing manis, kolesterol, itu segera langsung hubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, yang selanjutnya nih dok, pertanyaannya, bagaimanakah tingkat kesembuhan pada pasien-pasien yang terkena serangan jantung dok? Apakah outcome-nya nanti bagus atau bagaimana gitu dok? Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi ya, penyakit jantung ini kalau terdeteksi lebih dini, diobati lebih cepat, dia kemungkinan untuk sembuh totalnya tinggi. Jadi hampir 90% itu bakal sembuh total. Saya tekankan dari tadi tuh, saya gaung-gaungkan dari tadi itu adalah check up secara berkala dan lakukan rekam EKG, terutama untuk pasien-pasien dengan faktor risiko tinggi. Jika sudah dilakukan pencegahan, kemudian terjadi juga serangan jantung, segera ke rumah sakit. Nah, kenapa segera ke rumah sakit? Karena waktu itu adalah otot jantung ya. Jadi kita punya slogan di jantung pembuluh darah. Jadi waktu itu hitungan detik dok, hitungan detik sama menit adalah otot jantung. Semakin lama dia tidak mendapatkan oksigen, semakin lama dia tidak mendapatkan makanan. Nah, kata saya tadi pembuluh darah kan ngasih makan ke jantung. Semakin lama dia nggak punya makan, jaringan jantungnya bakal banyak yang mati. Nah, kalau misalnya tidak segera ke rumah sakit, jaringan jantung banyak yang mati, kemungkinan untuk sembuh total itu kecil, sobat sekalian. Jadi harus cepat datang, kita obati, kita kasih obat-obatan untuk memberikan aliran ke sumbatan itu, sehingga sumbatannya sedikit terbuka, akibatnya dia ada makanan sama oksigen yang masuk ke otot jantungnya. Diharapkan bisa sembuh total kalau dini dia datang ke rumah sakit. Jadi semakin cepat dia datang ke fasilitas kesehatan, didiagnosa serangan jantung dan tertangani, maka outcome-nya nanti akan lebih bagus dok ya. Nah, baik dok, pertanyaan mungkin sudah selesai nih. Mungkin nanti jika ada sobat sehat semua yang masih ingin bertanya bisa menghubungi langsung direct message ke Instagram RSUD Engku Haji Daud atau Facebook RSUD Engku Haji Daud. Baik dok, untuk penutup nih dok, apa sih tips agar jantung itu selalu sehat dok? Nah ini penting ya. Jadi ada slogan atau singkatan, jadi singkatan populer nih di jantung pembuluh darah, namanya cerdik. Kan bisa diingatkan cerdik. Cerdik itu apa sih? C itu adalah cek kesehatan berkala. Jadi yang saya paparkan tadi. Jadi cek kesehatan berkala 6 bulan bagi pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit jantung tapi punya faktor risiko.
Kemudian untuk yang sudah terkena penyakit jantung, kalau bisa 1-3 bulan itu lakukan rekam jantung untuk cek kesehatan. Kemudian cerdik kan, itu enyahkan rokok. Memang sulit ya di awal-awal, tapi kalau sih kita menghindari rokok dan alkohol, itu resiko terkena penyakit jantung itu turun sampai 90% loh dok. Gitu. Kemudian R itu rajin berolahraga. Nah, olahraga seperti apa sih dok? Olahraganya itu adalah olahraga intensitas ringan sedang, bukan yang berat. Nah, tahunya itu berat atau tidak dari talk test dok. Jadi tes aja tuh, bisa bicara nggak waktu kita olahraga. Nah, kalau misalnya nggak bisa bicara itu berat, itu jangan. Bisa terjadi henti jantung. Ada kan beberapa laporan di YouTube, di media sosial itu lagi olahraga, sepeda tiba-tiba berhenti jantungnya, itu bisa berbahaya, justru berbahaya. Olahraga boleh, tapi ringan sampai sedang. Nah, dianjurkan 5-7 kali per minggu. Kemudian D itu diet seimbang, bisa konsultasi ke dokter gizi atau ke dokter penyakit dalam untuk dietnya. Kemudian I itu istirahat yang cukup. Sama yang terakhir adalah kelola stres, K. Jadi dari cerdik ini kita bisa ingat tuh, kita bisa edukasi ke itunya dok. Dokter bisa edukasi ke pasien dengan singkatan populer ini, Bu, ini cerdik ya Bu, jangan lupa. Yang penting itu adalah kontrol sama cegah faktor risikonya. Kalau punya kolesterol tapi nggak tahu, kata-kata orang kolesterol, check up lah ke rumah sakit, cek laboratorium. Mungkin tadi itu tipsnya ya, sobat sehat semua. Jadi harus ingat namanya cerdik. C yang pertama, cek kesehatan secara berkala. E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin berolahraga atau aktivitas fisik yang ringan intensitasnya ya. Habis itu D-nya diet gizi berimbang. Terus I-nya istirahat yang cukup. K-nya kelola stres. Jadi sobat sehat semua harus mulai dari sekarang nih mengaplikasikan cerdik tadi di kehidupan sehari-harinya. Jadi mungkin itu saja dok ya yang bisa disampaikan mungkin dok hari ini ya. Mungkin kita simpulkan yang pertama tadi, nyeri dada itu merupakan salah satu tanda serangan jantung khas ya sama sekali ya. Jadi apa sih yang gejalanya tadi? Rasa seperti tertekan, habis itu ada biasanya menjalar disertai kesemutan, ke lengan, ke rahang, atau malah tembus sampai ke belakang, disertai juga dengan keringat dingin. Nah, gejala-gejala itu yang harus diwaspadai oleh sobat sehat semua ya. Jadi apabila ada gejala seperti itu, jadi sobat sehat harus segera menghubungi fasilitas terdekat agar bisa diketahui apakah ini serangan jantung atau tidak. Jadi membedakannya tadi dengan cara direkam jantung dok ya. Jadi semakin cepat ditangani penyakit ini, maka outcome-nya, tingkat kesembuhannya maka akan semakin baik. Dan juga jangan lupa untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan jantung ini tadi, kita terapkan yang namanya cerdik tadi ya. Cek kesehatan rutin secara berkala, enyahkan asap rokok, R-nya rajin beraktivitas fisik intensitas sedang atau ringan, D-nya diet gizi secara berimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Oke, mungkin kita nanti bisa lanjut lagi dok ya dengan narasumber yang lain, sobat sehat semua. Episode pertama mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sobat sehat semua, nanti apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Instagram atau Facebook RSUD Koji Daud ya. Nanti episode kedua mungkin kita akan cari tema-tema yang menarik lainnya dan dengan narasumber yang lain. Mungkin cukup sekian bincang sehat kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Surya ya. Salam sehat.